Perubahan pola curah hujan membuat banyak wilayah mengalami banjir, kekeringan, serta ketidakpastian dalam suplai air. Perubahan iklim merupakan tantangan serius bagi otoritas air di sub-Sahara Afrika. Kelangkaan air di kawasan ini bukan hanya disebabkan oleh perubahan iklim. Mereka mengambil air, kemudian mereka menjual 10 kali lipat harga air yang seharusnya. Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah sejarah Afrika akan memaparkan hasil dari team-based project kami yang berjudul Air sebagai Isu Kritis, Analisis Krisis Air Bersih di Afrika Sub-Sahara. Nah, sebelum masuk ke pembahasan intinya, saya akan menjelaskan bagaimana pendahuluan singkatnya dari materi kami. Nah, air merupakan sumber daya vital bagi kehidupan manusia, ekosistem, dan pembangunan ekonomi. Nah, selain untuk kebutuhan domestik, air juga berperan penting dalam pertanian, industri, dan juga energi. Karena itu, pengelolaan air yang berkelanjutan menjadi tantangan global yang semakin mendesak. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan aktivitas industri telah menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan air. Perubahan pola curah hujan membuat banyak wilayah mengalami banjir, kekeringan, serta ketidakpastian dalam suplai air. Nah, dampak ini dirasakan paling kuat di wilayah seperti di Afrika Sub-Sahara yang menghadapi musim kemarau lebih panjang, curah hujan yang tidak stabil, serta infrastruktur yang lemah. Nah, urbanisasi yang pesat juga meningkatkan kebutuhan air, sementara banyak kota di negara berkembang tidak memiliki sistem distribusi air yang memadai. Akibatnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi menjadi semakin terbatas. Nah, Afrika Sub-Sahara merupakan contoh nyata kawasan yang menghadapi krisis air yang paling parah. Degradasi lingkungan, pencemaran sumber air, dan pertumbuhan penduduk semakin memperburuk kelangkaan air. Krisis ini berdampak besar pada kesehatan, ekonomi, serta stabilitas sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air tidak dapat dipisahkan dari pembangunan dan kesejahteraan. Karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai penyebab, dampak, dan strategi penanganan krisis air ini, serta kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat lokal. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode penelitian yang kami gunakan dalam menyusun team-based project ini. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan empiris mengenai krisis air bersih di Afrika Sub-Sahara. Nah, data yang digunakan adalah data sekunder seperti laporan lembaga internasional, jurnal ilmiah, artikel akademik yang membahas tentang ketersediaan air bersih di Afrika, khususnya Afrika Sub-Sahara. Nah, analisis dilakukan dengan menggunakan analisis isi untuk menemukan tema-tema utama seperti penyebab kelangkaan air, dampaknya bagi masyarakat, dan upaya penanganannya. Nah, selain itu digunakan juga pendekatan historis untuk melihat bagaimana krisis air berkembang dari waktu ke waktu, serta faktor struktural yang membuatnya menjadi isu kritis. Nah, metode ini dipilih karena topik penelitian bersifat teoritis dan seluruh data dapat diperoleh dari literatur tanpa perlu pengumpulan data di lapangan. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan pertama yang membahas mengenai bagaimana kondisi aktual krisis air bersih di Afrika Sub-Sahara. Nah, air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, krisis air bersih di Afrika Sub-Sahara menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Total sumber daya air Afrika sebenarnya mencapai 8.204 km kubik per tahun, tetapi distribusinya tidak merata. Sekitar 72% berada di Afrika Tengah dan juga Barat, sementara di wilayah tersebut hanya dihuni sekitar sepertiga populasi benua. Nah, ketimpangan distribusi dan budaya pengolahan menjadi penyebab utama krisis ini. Nah, menurut indikator SDGs 76, hanya 30% penduduk yang memiliki akses air minum aman dan hanya 21% yang memiliki sanitasi memadai. Walaupun terdapat lebih dari 2.000 bendungan,
Pemanfaatannya banyak difokuskan untuk energi, sehingga penyediaan air domestik menjadi tidak optimal. Nah, bendungan besar seperti Aku Sambo dan Kahora Bassa menunjukkan kemajuan infrastruktur, tetapi tidak banyak membantu pemenuhan kebutuhan air di rumah tangga. Permintaan air tawar terus meningkat, namun ketersediaannya menurun akibat perubahan iklim, urbanisasi, korupsi, minimnya investasi, dan tata kelola yang lemah. Nah, negara seperti Afrika Selatan, Ethiopia, Namibia, dan juga Angola kini menghadapi tekanan air yang sangat serius. Nah, sekitar 60% penduduk pedesaan di Afrika Sub-Sahara menggantungkan hidupnya pada pertanian subsisten, sehingga ketergantungan pada curah hujan sangat tinggi. Variasi curah hujan dan kekeringan berkepanjangan memicu kelaparan, meningkatkan kemiskinan, dan memperburuk kondisi sosial serta ekonomi masyarakat. Nah, hingga kini, hak atas air bersih yang diakui PBB belum terpenuhi. Sekitar 400 juta orang tidak memiliki akses air bersih, dan 63% penduduk tidak mampu memperoleh air minum yang aman. Kondisi sanitasi yang buruk, bahkan terburuk di dunia, memicu berbagai penyakit berbasis air seperti kolera, diare, dan disentri. Nah, selain itu, ketimpangan infrastruktur air semakin memperburuk keadaan karena bendungan terkonsentrasi di negara tertentu, sementara negara lain hampir tidak memiliki fasilitas serupa. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Jessica Febrianti Manalu, kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai B dan C. Yang pertama yaitu B, faktor-faktor penyebab krisis air bersih di Afrika Sub-Sahara. Air bersih adalah elemen terpenting di bumi. Air mengambil peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dan juga pembangunan dalam kebutuhan fungsi ekonomi serta ekosistem. Salah satu faktor yang membatasi akses masyarakat terhadap air adalah secara umum karena adanya kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah hal yang sangat berpengaruh sedemikian rupa pada orang-orang yang ada di Sub-Sahara. Ini adalah kekuatan pendorong utama di balik migrasi penduduk pedesaan ke kota-kota besar. Karena kemiskinan, banyak pemuda keluar sekolah lebih awal untuk melakukan kegiatan menghasilkan uang di kota-kota. Salah satu arus yang mereka gunakan adalah dengan merantau. Kemudian adanya kurangnya prioritas kebijakan infrastruktur dan tidak memadainya pasokan air yang ada di Sub-Sahara Afrika. Nah, hubungannya langsung dengan kemiskinan itu berlaku karena sayangnya pada 96% negara termiskin di dunia itu terletak di Sub-Sahara Afrika, dan kemiskinan diproyeksikan akan meningkat di bagian dunia ini bahkan sampai 10-12 tahun ke depan. Nah, menurut International Water Management Institute atau IWMI sangat menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dan peningkatan kehidupan orang miskin di daerah ini sebagai strategi penting yang mungkin mereka untuk terlibat secara korporat dalam pengembangan infrastruktur air dan irigasi. Di sisi lain, penilaian komprehensif manajemen air dalam pertanian menunjukkan prevalensi kelangkaan air banyak di wilayah Afrika. Itu disebabkan oleh masalah ekonomi di mana pemerintah hanya memperhatikan sektor-sektor lain seperti sektor-sektor pembangunan di tempat-tempat di mana orang-orang yang di tempat tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Nah, vendor-vendor tersebut akhirnya memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan yang dilaksanakan sehingga warga-warga miskin seringkali mengalami ketimpangan terhadap pasokan air di wilayah mereka. Di sisi lain, faktor antropogenetik termasuk meningkatnya kebutuhan air itu dihasilkan dari irigasi, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan urbanisasi membuat pasokan air sangat dibutuhkan, di mana itu telah memperdalam kesenjangan antara permintaan air dan juga pasokan yang tersedia di Sub-Sahara Afrika. Nah, cakupan air minum yang tidak memadai di wilayah perkotaan, terutama disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, hampir 2 kali lipat, yaitu selama 10 tahun yang lalu sampai dengan 10 tahun sekarang. Yang dimaksud itu adalah 2 kali lipat itu selama 10 tahun terakhir ini. Nah, kemudian implikasi dari tingkat pertumbuhan ini menunjukkan bahwa permintaan ini menunjukkan penarikan air untuk berbagai tempat dan keperluan itu sangat meningkat sehingga terjadilah kelangkaan air. Nah, oleh karena itu,
pertumbuhan demografi perubahan iklim merupakan tantangan serius bagi otoritas air di Sub-Sahara Afrika. Ada upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Afrika, seringkali itu membuahkan hasil yang berarti, akan tetapi pada ujungnya memiliki manfaat yang sedikit karena semakin lama semakin tidak teratasinya populasi pertumbuhan yang ada di daerah tersebut. Kemudian saat ini subbenua itu menggunakan kurang dari 2% dari potensi air tanah yang terbarukan dan mengairi kurang dari 2 juta hektar dari lahan pertanian di mana itu menggunakan air tanah seluruhnya. Kapasitas irigasi di Sub-Sahara Afrika ini sangat jauh lebih rendah daripada negara bagian Texas di Asia Selatan. Kemudian Sub-Sahara Afrika juga memiliki kapasitas irigasi lahan di Sub-Sahara Afrika saat ini jauh lebih rendah daripada negara bagian Texas yang berada di Amerika Serikat. Kemudian ini harus menggunakan teknologi modern seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju atau bisa juga negara-negara berkembang seperti India untuk memicu perkembangan dan pembangunan pertanian yang berbasis pada pengembangan air tanah. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu dampak krisis air terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi di Afrika Sub-Sahara. Krisis air di Afrika Sub-Sahara ini sudah lama menjadi isu multidimensi yang terdampak serius pada kesehatan masyarakat. Salah satu konsekuensinya itu paling nyata adalah meningkatnya kasus penyakit berbasis air seperti kolera, disentri, dan berbagai infeksi parasit. Nah, kolera adalah penyakit diare yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan di seluruh dunia. Penyakit tersebut merupakan penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera, atau itu ada pada jurnal Panjaitan et al. Pada tahun 2022. Kemudian disentri adalah salah satu penyakit diare yang akut juga yang disebabkan oleh bakteri Shigella dysentery, di mana itu disebabkan oleh ketergantungan masyarakat pada sumber air tercemar seperti sungai yang terkena tinja, kemudian danau dangkal, atau genangan air yang juga digunakan untuk mandi karena kekurangan air. Nah, ketiadaan sistem sanitasi yang memadai ini memperparah lumpuhnya kegiatan limbah, karena limbah-limbah rumah yang digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut semuanya pergi ke sumber air, sehingga tinja-tinja yang dihasilkan oleh rumah tangga tersebut membuat air mereka itu tidak layak untuk dikonsumsi. Namun meskipun begitu, karena adanya kesengsaraan terhadap kepentingan air, mereka tetap memakai air tersebut. Nah, dalam UNICEF, dalam Journal of Social Science Research yang ditulis oleh Ahmad Nur dan timnya pada tahun 2020, sebanyak 494 juta atau lebih dari 5% populasi dunia melakukan buang air besar sembarangan. Nah, 9 dari 10 orang membuang tinja di tempat terbuka berada di 3 wilayah, yaitu Asia Tengah, Asia Selatan yaitu terdiri dari 233 juta, dan Afrika Sub-Sahara pada 197 juta. Dan kemudian WHO dan juga UNICEF 2020 menekankan bahwasanya sebesar 6% masyarakat Indonesia masih membuang air tinja sembarangan di tempat. Nah, situasi ini diperburuk oleh fasilitas kesehatan yang minim, dan hal tersebut kasusnya sama seperti di Sub-Sahara Afrika ini. Ternyata selain dampak kesehatan, krisis air yang ada di wilayah ini juga memiliki masalah sosial, di mana banyaknya tradisi lokal yang mengambil air menjadi tanggung jawab perempuan dan anak perempuan. Dalam konteks ini, perempuan mengalami ketimpangan karena mereka lebih diutamakan untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah tanpa memperhitungkan pendidikan untuk anak perempuan di wilayah tersebut. Ibu-ibu dibuat lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan melakukan hal-hal berbahaya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pencarian uang terhadap keluarga, sehingga laki-laki perannya kurang bertanggung jawab di dalam keluarga, dan itu hal yang wajar di daerah Sub-Sahara Afrika ini. Kemudian di bidang ekonomi, pada bidang ekonomi, sektor pertanian dan juga sektor UMKM yang ada di wilayah tersebut itu sangat membutuhkan air. Akan tetapi karena krisis air ini, adanya vendor-vendor yang mengambil air secara
secara leluasa membuat orang-orang yang tidak memiliki hak yang tinggi kehilangan hak untuk mengambil air. Karena adanya vendor-vendor ini, mereka mengambil air, kemudian mereka menjual 10 kali lipat harga air yang seharusnya, sehingga masyarakat kecil terpaksa memilih air tersebut, dan tentunya usaha-usaha yang mereka lakukan seperti berjualan atau bertani menjadi terhambat. Yang mereka butuhkan itu bertahan hidup pun susah begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Manda pada sesi selanjutnya. Teman-teman, perkenalkan saya Manda Putri Brutu, saya dari kelas A Reguler 2024. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu yang berjudul Strategi Penanganan dan Rekomendasi Solusi Berkelanjutan. Upaya berkelanjutannya dengan mengatasi krisis air di Afrika Sub-Sahara membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, karena masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan jangka pendek. Salah satunya pendekatan yang paling penting adalah melalui program internasional seperti WASH, yaitu Water, Sanitation, and Hygiene, yang berfokus pada peningkatan akses air bersih, penyediaan fasilitas sanitasi layak, serta edukasi mengenai kebiasaan hidup air bersih. Atau sanitation dan hygiene ataupun WASH yang kita sebut berperan terhadap kejadian stunting pada balita. Faktor dari water seperti rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sumber air minum. Faktor sanitation itu seperti sarana pembuangan tinja dan air limbah, dan faktor hygiene seperti praktik cuci tangan dengan sabun yang berpengaruh terhadap kejadian stunting pada balita. Program ini berusaha untuk memutus rantai penularan penyakit yang dengan memastikan seluruh masyarakat itu memahami pentingnya mencuci tangan, menggunakan toilet yang benar, dan mengolah limbah rumah tangga secara aman. WASH bekerja sama dengan berbagai organisasi seperti UNICEF, WHO, WaterAid, dan pemerintah lokal untuk membangun sumur, toilet komunal, dan saluran drainase. Di sekolah-sekolah, WASH itu membantu membangun fasilitas sanitasi yang ramah bagi anak perempuan sehingga mereka dapat tetap bersekolah meski sedang saat melakukan pada umumnya perempuan itu setiap pada bulannya, yaitu yang disebut dengan menstruasi. Selain WASH, solusi global lainnya berdasarkan landasan pada Sustainable Development atau Goal 6 yang menargetkan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi pada tahun 2030. Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi semuanya yaitu krisis air bersih di Afrika Sub-Sahara merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Kelangkaan air di kawasan ini bukan hanya disebabkan oleh perubahan iklim yang memicu ketidakstabilan curah hujan, kekeringan berkepanjangan, dan kerusakan ekosistem, tetapi juga diperburuk oleh pertumbuhan pendudukan yang cepat, urbanisasi yang tidak terata, serta lemahnya infrastruktur dan tata kelola sumber daya air, ketidakmerataan distribusi air, pencemaran sumber air, serta keterbatasan kapasitas negara dalam mengelola potensi air tanah semakin memperparah kondisi sehingga akses masyarakat terhadap air bersih menjadi sangat terbatas. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih.